Pria itu mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan kepada Jiantak, di mana dia mengatakan bahwa Kim Woo Bin adalah dari reinkarnasi dari Raja Wangyo. Awalnya Jiantak akan merahasiakan hal itu dari semua orang, namun ternyata Kim Woo Bin telah menyadari kalau dirinya adalah sosok reinkarnasi dari Raja Wangyo. Setelah ia melihat masa lalunya setelah menyentuh tangan Sunyi, alhasil pria itu berkata jujur kepada Sunyi, di mana saat ini ia bukanlah manusia biasa, melainkan dewa pencabut nyawa. Woo Bin langsung mencium Sunyi, supaya gadis itu langsung bisa mengingat kisah hidup di masa lalunya. 이거 뭐예요? 내가 본 것들. 당신의 전생입니다. Usai kembali mengingat semuanya, maka Sunyi pun langsung menangis dan memeluk Kim Sin kakaknya. Tentu saja suasana haru menyelimuti pertemuan kakak beradik itu, setelah hampir 1000 tahun mereka berdua terpisah. 이제 이 못생긴 누이 자주 보러 오셔야 합니다. Setelah itu Jiantak memberitahu Kim Sin bahwa ia pernah bertemu dengan seorang hantu yang bernama Park Jung Hoon. Mendengar nama itu, Kim Sin begitu terkejut dan langsung mencari keberadaan pria itu. Usai Park Jung Hoon ditemukan, Kim Sin langsung mencekiknya dengan penuh kebencian, dan berniat untuk segera menghabisinya, akan tetapi sayangnya pedang Kim Sin ternyata tak bisa membunuh pria itu. Park Jung Hoon lalu mengatakan, bahwa Kim Woo Bin adalah Wangyo. 넌 끝끝내 복수를 못하겠구나. Tentu saja mendengar kenyataan tersebut amarah Kim Sin semakin memuncak. Kim Sin lalu pergi menemui Woo Bin. Akan tetapi alih-alih melawan, pria itu lalu menangis bahkan tak percaya bahwa dirinya memiliki kehidupan yang sangat buruk di masa lalu. 정말 황홀한 말이지. Esok harinya Woo Bin nyaris menangkap Park Jung Hoon. Usai menyentuh leher pria itu, Woo Bin seketika menyadari bahwa Park Jung Hoon adalah dalang dari meninggalnya ibu Jiantak. Dan juga insiden kecelakaan bis yang digagalkan oleh Kim Sin, semua itu Park Jung Hoon lakukan, supaya Jiantak lenyap dari muka bumi ini. Dan Kim Sin akan tetap hidup abadi selama-lamanya. Tak lama setelah itu, Woo Bin mendapatkan hukuman karena telah menggunakan kekuatan Josong saja untuk alasan pribadi. Alhasil, Woo Bin dilarang bertugas untuk sementara waktu. Dan selain itu, ingatan Woo Bin pada masa lampaunya juga akan kembalikan. Kim Woo Bin langsung menangis tatkala ia mengingat semua perbuatan buruknya ketika hidup sebagai Raja Wangyo. Ia juga mengakui kepada Kim Sin, ternyata dirinya benar-benar reinkarnasi dari Wangyo, dan Kim Woo Bin telah mengingat semuanya. 네가 지은 걸로 충분한 것 같다. Suatu hari Woo Bin mendapatkan berita jika kartu kematian Jiantak telah muncul dan beberapa hari lagi gadis itu akan meninggal. Ia lantas memberitahukan Kim Sin untuk melakukan sesuatu agar Jiantak bisa selamat. Tentu saja Kim Sin dihadapkan dengan dilema yang begitu hebat. Jelas Kim Sin tak mau melihat gadis itu mati. Namun satu-satunya cara untuk melenyapkan Park Jung Hoon hanya dengan menebas pria itu menggunakan pedang yang tertancap di dadanya. Yang mana itu artinya, Kim Sin harus mengorbankan dirinya sendiri supaya Jiantak bisa selamat dari gangguan Park Jung Hoon. Singkat cerita, hari buruk itu pun tiba, di mana Park Jung Hoon menyerang Jiantak di atas gedung. Beruntung gadis itu dengan cepat memanggil Kim Sin datang ke sana. Dan sesuatu yang menyakitkan pun terjadi, yang mana saat itu,
Kim Shin menggunakan bantuan tangan Jeon Tak yang setengah sadar untuk menarik pedangnya dan langsung menebas Park Jung Hoon. Woo Bin yang menyaksikan pengorbanan Kim Shin lakukan, ia pun tak kuasa menahan air mata. 그렇게 가지 마. Singkat cerita 9 tahun kemudian, kini Jeon Tak bekerja di tempat penyiaran radio. Ia masih berteman baik dengan Sunni dan ketua kelas SMA-nya. Namun meski begitu, Jeon Tak selalu menangis sepanjang malam tanpa sebuah alasan yang jelas. Itu dikarenakan semenjak Kim Shin menghilang, semua ingatan orang-orang tentang Kim Shin akan dihapus total. Sementara itu Kim Shin tampak berjalan selama 9 tahun di sebuah gurun tak bertepi, namun tiba-tiba tubuhnya berpindah ke dunia, usai Jeon Tak tak sengaja meniup sebuah lilin. Melihat semua itu Kim Shin pun segera teringat dengan cara gadis itu memanggil dirinya untuk pertama kali saat di pantai. Kim Shin langsung memeluk Jeon Tak dengan penuh kerinduan, namun sayangnya gadis itu sama sekali tidak mengenali siapa Kim Shin. Dari sekian banyak orang yang lupa dengan sosok Kim Shin, rupanya Kim Woo Bin masih mengingat pria itu. Bahkan ia juga bersedia menerima Kim Shin kembali ke rumah, meskipun Woo Bin tak paham bagaimana caranya Kim Shin bisa kembali lagi ke dunia. Setelah itu Kim Shin pergi menemui Do-young, tentu saja Do-young menyambutnya dengan hormat. Usai Kim Shin menyebut namanya yang sesuai dengan surat wasiat almarhum Presdir Yu. Alih-alih meminta perusahaan, Kim Shin hanya meminta kartu kredit, sebuah identitas baru dan tak lupa ia juga menginginkan Do-kwoa menjadi keponakannya. Suatu hari Kim Shin mengatakan, bahwa ia bersedia menjadi sponsor di siaran radionya Jeon Tak. Karena gadis itu sedang mengalami masalah kerja dan juga kesulitan mencari sponsor. Awalnya Jeon Tak tak percaya dengan ucapan pria itu. Namun setelah ia bertemu dengan Do-young gadis itu baru sadar kalau ternyata Kim Shin adalah seorang CEO di perusahaan besar. Beberapa saat kemudian Jeon Tak membaca yang baru saja ia terima dari Kanada. Ia begitu sangat terkejut karena tulisan itu adalah tulisan ia sendiri. Namun anehnya Jeon Tak sama sekali tak ingat kapan ia menulis surat tersebut. Karena merasa penasaran, Jeon Tak pun langsung berangkat ke Kanada untuk memberitahu asal-muasal suratnya. Namun sayangnya ia tak menemukan petunjuk apapun, selain permintaan maaf petugas hotel karena surat itu terlambat dikirim, akibat suratnya tersangkut di saluran penyimpanan selama hampir 10 tahun. Seorang ibu-ibu penjual kalung, lalu menyapa Jeon Tak, dan mengatakan bahwa kalung yang Jeon Tak gunakan pasti pemberian dari seorang laki-laki tampan. Sebab beberapa tahun yang lalu, seorang pria membeli kalung tersebut dari beliau. Jelas Jeon Tak semakin bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tak lama kemudian, Jeon Tak bertemu dengan Kim Shin yang saat itu sedang teleportasi dengan pintu ajaibnya. Tentu saja gadis itu menuduh Kim Shin sengaja menguntit dirinya sampai ke luar negeri. Pertemuan keduanya saat itu menjawab rasa penasaran Kim Shin selama ini, di mana pria yang Jeon Tak temui di umur 29 tahun di negara Kanada adalah dirinya. Beberapa ingatan masa lalu Jeon Tak tiba-tiba kembali pulih, ia lalu menangis lalu mencari Kim Shin. Tentu saja kepulangan mereka berdua membuat Woo Bin terkejut.
Namun meski begitu Kim Woo-bin merasa senang dengan pulangnya Jeon-tak ke rumah, apalagi ingatan gadis itu juga telah pulih. Suatu hari Kim Woo-bin memberikan bunga karena Jeon-tak akan segera menikah dengan Kim Sin. Dan setelah itu Kim Sin dan juga Jeon-tak melakukan pernikahan dengan mengucapkan janji suci bersama-sama. Usai resmi menjadi sepasang pengantin, kehidupan keduanya berjalan dengan bahagia, bahkan Kim Sin tak segan untuk memperlihatkan ilmu sihirnya kepada semua orang, hingga suatu ketika kebahagiaan itu sirna. Tatkala Jeon-tak mengorbankan dirinya seorang diri demi menyelamatkan anak-anak TK dari kecelakaan. Jelas dengan meninggalnya Jeon-tak membuat Kim Sin begitu bersedih, ia lalu memeluk arwah istrinya tersebut sambil terus menangis. Jeon-tak lalu menyuruh Kim Sin untuk bertahan, ia berjanji akan menemui Kim Sin lagi setelah dirinya reinkarnasi. Jeon-tak juga menolak minum teh penghapus ingatan dari Josong saja, supaya ia bisa mengingat semuanya dan mencari Kim Sin di kehidupan selanjutnya. Tak lama setelah kematian Jeon-tak, Kim Woo-bin mendapat kabar bahwa tugasnya sebagai Josong saja telah berakhir, dan setelah itu Woo-bin akan dilahirkan kembali ke dunia menjadi manusia biasa. Namun di hari terakhir bekerja Woo-bin tampak terkejut, karena ternyata Sunni juga telah meninggal dan akan segera reinkarnasi. Tahun demi tahun Kim Sin menunggu kedatangan Jeon-tak, ia bahkan telah melihat reinkarnasi Woo-bin dan juga Sunni yang saat itu ia ditakdirkan untuk saling berpasangan. Usai penantian panjang yang hampir 60 tahun, pada akhirnya Jeon-tak yang masih berseragam SMA berhasil menemukan Kim Sin. Takdir mempertemukan mereka kembali untuk menjalani kehidupan yang bahagia. 나 누군지 알죠? 내 처음이자 마지막 도깨비 신부.